Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan channel saya di Gustanto Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun cara bagaimana menghitung nipel bila ketemu sudut 45. Nah, ini permintaan dari teman saya untuk membuatkan ataupun cara menghitung nipel bila ketemu elbow 45. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar sudut 45. Nah, di sini sudah ditentuin ataupun sudah diketahui untuk horizontalnya dari sini ke sini itu 500 mm dan vertikalnya 500 mm. Nah, kalau ada horizontal dan vertikal ini sama nilainya, bisa dipastikan bahwa sudutnya memakai sudut 45. Tetapi kalau horizontal dan vertikalnya itu berbeda, bisa juga dipastikan bahwa sudutnya jelas bukan sudut 45. Nah, untuk di gambar ini pas kebetulan sudutnya 45 karena nilainya sama. Nah, untuk menghitung nipelnya ini itu ada beberapa tahap. Untuk tahap pertama atau tugas pertama kita harus mencari panjang ataupun pokoknya panjang sisi miring ini. Dari center ini sampai center ini berapa? Itu tugas pertama. Yaitu caranya horizontal ataupun vertikal sama aja, salah satu karena sama nilainya dikalikan 1,414. Nah, kenapa dikalikan 1,414? Ini sudah rumus. Nah, ini berlaku bila menggunakan sudut 45. Kalau selain 45, rumus ini nggak bisa dipakai. Pakai rumus yang lain, pakainya rumus ABC. Bukan rumus 1,414, yaitu rumus yang lain kalau ini elbow-nya bukan 45. Pakai rumus ABC dan kuadrat. Nah, pas kebetulan ini elbow 45, makanya pakai 1,414. Pakai rumus ABC juga bisa, tetapi ini lebih cepat, cara cepatnya itu pakai 1,414. Nah, ketemunya bener nggak 707? Coba kamu hitung di kalkulator, coba. Nah, kalau udah bener, kita lanjut untuk tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu mencari center elbow ini. Center elbow 45. Nah, di sebelah sini juga sama. Yaitu caranya 5/8 dikalikan 10. Nah, 10 ini dari mana? 10 ini karena pipa ini yang kita contohkan di sini adalah pipa untuk 10 in. Makanya pakai 10. Dikalikan 25,4. 25,4 ini dari mana? Nah, ini kalau kita meminta menjadikan mili itu dikalikan 25,4. Kalau yang diminta bukan mili atau menjadi ini saja, berarti cukup 5/8 kalikan 10 menjadi in. Nah, karena yang diminta sekarang adalah mili, berarti dikalikan 25,4. Nah, kemudian ada yang tanya lagi mungkin juga, kenapa 5/8? Itu rumus sudah dari sananya. Itu rumus dari sana. Berarti untuk saat ini saya belum bisa menjawabnya kalau kenapa pakai 5/8 bukan 6/8 atau 7/8. Yaitu untuk rumus yang elbow 45 memang 5/8. Nah, coba kalian jumlah. Benar nggak hasilnya? 158,75. Nah, kalau udah benar berarti kan dua faktor ini sudah didapat. Antara sisi miring dan elbownya atau center elbownya sudah kita dapatkan ataupun kita ketahui. Nah, ini kita sekarang tinggal menghitung nipelnya. Nah, untuk menghitung nipel ini dari cara ke sini, yaitu caranya jadi dari jumlah ini tadi, jumlah sisi miring ini dikurangi center elbow yang dari sini ke sini. Jadi keseluruhan ini dikurangi center elbow. 158,78 itu center elbow-nya ini. Karena elbow-nya ada 2 dikalikan 2.
Jadi 707 dikurangi 158,78 dikali 2. Coba cek juga ini, ketemunya bener nggak ini 389,5. Nah kalau udah bener, ini masih belum dipotong sama gap kalau untuk fit up. Nah kalau untuk pengetesan biasanya gap ini nggak ditanyain, tapi kalau untuk fit up di lapangan itu pasti dikurangi sama gap. Lah gapnya standarnya itu adalah 3 mili. 3 mili ini 3 mili gapnya. Nah, karena ini ada dua joinan di sini, dua fit upan, berarti kan kita harus gapnya 2. Jadi 3 mili dikali 2 berarti 6. Nah, jadi untuk total ini 389,5 ini masih dikurangi gap yaitu 6 mili. Jadinya 383,5. Berarti sekarang sudah diketahui bahwa nipel ini panjangnya dari sini itu udah bersih, udah dipotong gap itu 383,5. Nah mungkin sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham lah ya. Kalau sudah paham, saya sebelumnya minta maaf bila mungkin ada ataupun banyak kesalahan atau ada kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. Saya minta supportnya dari teman-teman semua untuk masalah piping ini. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.